Nyala api yang cemerlang itu seperti awan api yang menyebar di udara kosong. Suhu yang menakutkan naik di tempat ini, menyebabkan lautan darah di tanah menguap dengan cepat. Ketua aliansi. Itu kepala aliansi Xiaoyan. Ketua aliansi telah keluar dari retretnya. Kami diselamatkan. Salam kepada ketua aliansi. Proteksi api yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang melarikan diri dengan panik terhenti. Banyak pasang mata terlempar ke langit. Akhirnya, mereka berkumpul pada sosok yang familiar di dalam nyala api yang cemerlang. Segera, wajah semua orang menampakkan senyum dan kegembiraan yang liar. Sorakan yang memekakan telinga bergema di tempat ini. Banyak dari mereka bahkan berlutut karena kegembiraan mereka. Harapan demi keputusasaan menyebabkan wajah mereka, yang masih memiliki kepanikan yang masih ada, robek dari kegembiraan besar mereka. Setelah berbagai pertempuran, posisi Xiaoyan di hati semua orang dalam aliansi adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Meskipun Xiaoyan mungkin kurang dalam hal usia dan pengalaman, semua orang tahu bahwa justru bahu yang tampaknya lemah inilah yang mendukung seluruh aliansi. Di hati banyak anggota aliansi, sosok itu tidak akan pernah gagal. Ini adalah semacam kultus seperti pemberdayaan gila yang mereka miliki terhadap Xiaoyan di dalam hati mereka. Kegilaan semacam ini jelas akan menyebar dengan liar seperti virus di tengah keputusasaan ini. Oleh karena itu, bahkan mereka yang bukan anggota aliansi Sky Manshah juga mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka membutuhkan dukungan yang dapat mereka andalkan dalam menghadapi keputusasaan total. Tirai api menyebar di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya. Sosok manusia di dalam nyala api yang cemerlang juga menjadi semakin jelas saat tirai api menyebar. Akhirnya, nyala api melemah dan sosok berpakaian hitam dengan jelas muncul di udara. Benar-benar Xiaoyan. Sejumlah besar ahli telah berkumpul bersama dalam jarak pendek dari markas aliansi. Dari kelihatannya, semuanya berasal dari faksi yang sama. Pada saat ini, seorang pria kekar dari dalam kelompok itu mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat sosok di langit. Kegembiraan yang kaya memenuhi suaranya. Kakak Liu Qing, apakah itu benar-benar dia? Seorang wanita cantik di belakang pria itu tanpa sadar bertanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah tidak bertemu orang ini selama lebih dari 1 dekade, junior yang pernah dia temui di Akademi Jianan saat itu benar-benar mencapai puncak sebenarnya di benua itu. Haha, Liu Fei, pasti tidak ada kesalahan. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu di akademi, kekuatannya masih sama denganku. Pria itu secara mengejutkan adalah orang yang bernama Tombak Liu Qing dari Akademi Jianan saat itu. Liu Fei menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh, di mana sosok yang disembah oleh banyak orang seperti dewa berdiri. Ekspresinya sedikit rumit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang memiliki sedikit konflik dengannya di akademi dalam saat itu, akan benar-benar mencapai tahap seperti itu? Beberapa mata familiar lainnya juga mengamati sosok di langit dari tempat lain di sekitar aliansi. Semuanya menghela nafas secara emosional. Xiaoyan. Banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang api mengungkapkan kejutan padat di mata mereka saat mereka melihat sosok yang mereka kenal. Jelas, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar telah mencapai tahap yang semenakutkan ini setelah hilang selama lebih dari setengah tahun. Doudi. Hun Tiandi berdiri di atas teratai darah. Mata darahnya juga menunjukkan fluktuasi yang intens. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergumam, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin. Ekspresi Hun Tiandi tiba-tiba menjadi galak saat dia bergumam. Suaranya juga berubah menjadi raungan yang bergema seperti guntur di langit. Hun Tiandi melongo dan tiba-tiba kehilangan ekspresinya. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tahap ini hari ini. Namun, setelah dia berhasil, dia menemukan bahwa ada orang lain yang juga mencapai tahap yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima ini? Ini terutama terjadi karena orang ini hanyalah seekor semut, yang dapat dengan mudah dia bunuh setahun yang lalu.
Ketidakseimbangan di hatinya telah mencapai batasnya. Haha, kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Doudi. Seorang pria muda berpakaian hitam muncul setelah nyala api tersebar. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Hun Tiandi, yang sepertinya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Senyuman tanpa sadar terbentuk. Mata hitam yang awalnya gelap itu saat ini memiliki kilau cemerlang yang melonjak di dalamnya. Mereka tampak luar biasa hangat dan dalam. Ada segel api di alisnya. Itu terbuat dari banyak warna cemerlang yang berbeda. Semacam fluktuasi khusus sedang dipancarkan darinya. Menghadapi riak ini, magma jauh di bawah tanah mulai mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Xiao Yan diam-diam berdiri di langit. Tidak ada sedikit pun riak Douki di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat biasa. Namun, hanya ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan tak terbayangkan apa yang ada di dalam tubuh kurus itu. Kekuatan itu bisa menghancurkan dunia. Tubuhmu memiliki aroma dewa kuno Toushi. Bagaimanapun, Hun Tiandi bukanlah orang biasa. Setelah mengalami guncangan awal, riak di mata darahnya juga menjadi tenang. Ekspresinya memiliki jejak kesuraman saat dia dengan hati-hati mengamati Xiao Yan dan berbicara dengan suara padat. Aku hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno. Xiao Yan tertawa pelan. Xiao Yan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dengan segera, matanya menyapu tanah ini, yang akan segera hancur. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya. Cahaya cemerlang mendarat ke Jukun, yang dikirim terbang ke tanah oleh tendangan dari Hun Tiandi. Luka ganas di tubuh Jukun dengan cepat disembuhkan di bawah cahaya yang cemerlang ini. Tubuh besar Jukun dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah lukanya sembuh. Ekspresinya sedikit pucat saat dia tersenyum pahit dan berbicara dengan Xiao Yan, kamu akhirnya keluar. Jika Anda sedikit terlambat, semua orang yang hadir kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang itu. Tetua Jukun, mohon istirahat sebentar. Xiao Yan berkata dengan suara lembut. Dimengerti. Meskipun suara Xiao Yan tampak cukup lembut, Jukun masih bisa mendeteksi tekanan samar yang terkandung di dalamnya. Tekanan itu sepertinya melampaui dunia ini. Bahkan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Segera, dia mengangguk dan berkata, kami akan mengurus pasukan klan Hun. Hun Tiandi akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Doudi hanya bisa ditangani oleh Doudi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu ke bawah. Sudut bibirnya melengkung ketika dia melihat pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Dari kelihatannya, Hun Tiandi jelas berniat untuk membunuh mereka semua. Metode yang sangat kejam. Anda benar-benar telah menciptakan pembantaian seperti itu untuk menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio tingkat D. Xiao Yan berkomentar dengan lembut. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting. Hun Tiandi tertawa dingin. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara kita semua. Jika Anda kalah, tidak ada tentara aliansi yang tersisa. Jika Anda dikalahkan, klan Hun juga akan dimusnahkan. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Dia sudah lama menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan Hun. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti tidak akan berbelas kasihan. Dia akan membunuh mereka yang harus dia bunuh. Haha, bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah klan Hunku atau pasukan aliansimu yang akan dimusnahkan hari ini. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak. Douki darah yang mengerikan meletus dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Energi yang terkandung di dalam darah ini sangat kuat. Anggota Balai Klan Hun, mundurlah 5.000 km. Hun Tiandi berteriak dengan suara sedingin es, lautan darah menyebar. Para ahli dari klan Hun buru-buru mundur setelah mendengar teriakannya. Pertarungan antara dua elit Doudi bisa menghancurkan dunia. Jika mereka terjebak di dalamnya, bahkan seorang elit Dou Sheng pasti akan mati di tempat. Terlebih lagi, semua orang mengerti bahwa yang menjadi kunci kemenangan adalah Xiao Yan dan Hun Tiandi. Hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir dari kedua belah pihak.
Xiaoyan, hari ini adalah hari di mana aku telah menjadi dewa. Xiaoyan, coba hibur aku dengan kekuatan barumu itu. Ki darah yang sangat besar menyebar di mata Hun Tiandi. Dia berdiri di lautan darah. Pada saat ini, kebanggaan yang membumbung hadir. Orang ini mungkin kejam tetapi dia juga bisa dianggap sebagai individu yang sombong dan kuat. Salah satu dari mereka pasti akan mati dalam pertempuran ini. Xiaoyan harus bertarung dengan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Ada juga sedikit kegembiraan melonjak di mata Xiaoyan. Pertempuran ini akan menjadi pertarungan teratas di seluruh benua Douqi dalam 10.000 tahun. Pertempuran ini pasti akan menyebar dari generasi ke generasi. Semua orang menahan nafas mereka saat mereka melihat ke langit. Keduanya tidak menyerang tetapi aura seperti gunung mereka telah menekan hati semua orang. Keributan. Lautan darah menutupi langit. Warna merah pada mata Hun Tiandi sepertinya menjadi lebih pekat. Kakinya tiba-tiba melangkah ke depan saat pertarungan ini berlangsung sesaat. Blar. Seluruh langit bergetar saat dia mengambil langkah maju ini. Lautan darah yang mengerikan berubah menjadi gila. Itu langsung berubah menjadi gelombang darah ratusan ribu kaki besarnya dengan kejam menyapu Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan sekecil semut di hadapan gelombang darah ratusan ribu kaki yang sangat besar. Mata Xiaoyan, yang berisi cahaya cemerlang, menatap gelombang darah, yang memiliki momentum yang mengejutkan. Energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan elit bintang 9 Dousheng bersama dengan jiwanya. Api, ayo! Xiaoyan menggerakkan mulutnya. Suara lembut keluar. Saat itu terjadi, tanah di bawahnya bergemuruh dan terbelah menjadi jurang besar. Magma merah melesat ke langit seperti air mancur. Akhirnya, itu melayang di langit, berubah menjadi gelombang magma besar yang bentrok dengan gelombang darah. Ledakan. Blar-blar-blar. Tanah itu bergetar. Hujan darah yang disertai magma turun dari langit bagaikan badai. Itu menyelimuti seluruh dataran tengah. Hun Tiandi tidak heran bahwa serangannya dihentikan. Jika begitu mudah untuk menghabisi elit Doudi, dia tidak akan bersikeras mengejarnya selama ribuan tahun. Meskipun demikian, ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih serius. Xiaoyan telah menerima serangannya dengan mudah. Ini berarti Xiaoyan juga benar-benar memasuki tahap ini dan tidak bergantung pada beberapa item eksternal untuk membantunya melangkah ke tingkat legendaris ini. Jantung darah iblis mengikis petir. Hun Tiandi menginjak teratai darah. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi dataran tengah. Awan darah segera berguncang dengan kuat seperti organ raksasa dan dengan keras menyusut ke dalam tubuhnya. Blar-blar-blar. Selama awan darah yang tampaknya tak terbatas itu menyusut, ruang itu sendiri juga hancur. Retakan hitam gelap di angkasa menyebar di langit dengan kecepatan yang menakutkan. Di saat berikutnya, awan darah tiba-tiba menyebar. Garis-garis darah seukuran gunung yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiaoyan yang berada di bawah dengan mode seperti badai petir. Energi yang terkandung dalam setiap tetes hujan darah cukup untuk mengejutkan kelompok Guyuan. Ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat petir darah yang turun dari segala tempat. Aura ganas yang tak tertandingi hadir dalam petir darah. Jika seseorang terkena dan aura ganas memasuki tubuh seseorang, itu akan merusak pikirannya. Oh! Api yang cemerlang dengan cepat menyapu dari dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya, itu berubah menjadi manusia api raksasa yang berdiri di udara. Raksasa api ini melebarkan mulut besarnya. Segera, dunia menjadi sunyi. Nyala api yang sangat cemerlang tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti awan yang terbakar dan bertabrakan dengan petir darah yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Us. Api cemerlang dan kilat darah bertabrakan dengan gila di langit. Seluruh negeri bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang sangat kuat ini. Hati semua orang mencekam saat mereka melihat petir darah dan serangan api yang bentrokan di langit. Pertukaran yang menakutkan seperti itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata.
Setiap serangan tunggal kemungkinan akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas besar aliansi. Manakah dari keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Lei Ying bertanya sambil berdiri di samping Gu Yuan. Bahkan dia juga ketakutan dengan pertarungan yang mengerikan itu. Gu Yuan kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya saya menyaksikan pertarungan antara Dou Di. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi, namun, Hun Tiandi bagaimanapun juga adalah kepala klan dari klan Hun. Seorang elit Dou Di juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya. Kemungkinan dia akan sedikit lebih baik daripada Xiao Yan dalam hal penggunaan energi. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan juga telah mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Toushi. Dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan. Semua orang hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Dengan cemas mereka terus menyaksikan pertempuran dunia yang dahsyat ini. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran sebesar itu. Petir darah menutupi langit. Hun Tiandi memandang Xiao Yan, yang tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan saat menghadapi serangannya. Ekspresi suram melintas di matanya. Pertarungan jalan buntu semacam ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah maju ke kelas Dou Di, kamu akan bisa bertarung melawanku. Hun Tiandi menghirup udara. Matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Petir darah yang memenuhi langit telah melemah. Hun Tiandi tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan banyak mata yang ketakutan. Kekuatan isap meletus. Awan darah yang meresap ke langit benar-benar berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulutnya saat ini. Awan darah tebal dikumpulkan dari awan esensi banyak orang. Namun, saat ini ia dimakan oleh Hun Tiandi. Setelah awan darah, yang telah menutupi dataran tengah selama setengah tahun, dilahap, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Banyak orang yang sedikit bersemangat saat melihat sinar matahari yang agak menyilaukan. Hanya setelah merasakan atmosfer kiamat tiba, mereka menyadari betapa berharganya hal-hal yang biasanya dianggap remeh itu. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bergembira. Pertempuran di langit, yang akan menentukan nasib benua Douki, baru saja memasuki tahap intensnya. Retakan retak. Kretek-kretek piar. Setelah awan darah yang menyebar ke langit ditelan oleh Hun Tiandi, tubuhnya membengkak. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi raksasa berwarna darah setinggi 100.000 kaki. Cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan pelindung darah yang mengelilingi tubuh besar 100.000 kaki itu. Raksasa darah berdiri di langit dan menutupinya. Dalam menghadapi serangan visual yang menakutkan, tidak ada yang menduga bahwa pukulan Hun Tiandi ini akan mampu mengubah daerah dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi jurang yang dalam. Haha, ini adalah darah tingkat di dalam tubuhku. Apa yang bisa kau lakukan? Mata darah besar Hun Tiandi menatap Xiao Yan. Saat ini, petir angin melonjak saat dia bernapas. Dia menghembuskan napas dan energi dari seluruh dataran tengah sepertinya sangat berfluktuasi. Tubuh Dou Di. Ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka melihat Hun Tiandi yang besar 100.000 kaki. Berasal dari klan kuno, mereka secara alami sadar bahwa elit Dou Di dapat memasukkan dunia ke dalam tubuh mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi dunia. Hanya dengan mengangkat tangan saja bisa menghancurkan alam semesta. Kekuatannya sangat besar dan menakutkan. Tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi. Sebaliknya, itu adalah tubuh aktual yang kokoh. Bisa dibayangkan betapa menakutkan aura tubuh 100.000 kaki itu. Jenis kemampuan ini disebut oleh orang lain sebagai tubuh Dou Di. Ini karena seseorang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Dou Di. Oleh karena itu, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah drastis setelah melihat pemandangan ini. Sebelum mereka panik, bagaimanapun, Xiao Yan di langit melihat sosok besar ini tanpa rasa takut dan tertawa. Tangannya membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya, tanah itu terbelah. Magma tak berujung naik.
Akhirnya, mereka berubah menjadi nyala api merah yang kaya dan menyerbu tubuh Xiaoyan. Setelah api merah yang menggelinding ini melonjak ke tubuh Xiaoyan, dia mulai membengkak di depan sepasang mata cemas yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, nyala api yang cemerlang dengan cepat keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Mereka berubah menjadi banyak naga api yang bertahan di sekitarnya. Kamu memang punya kemampuan. Kejutan melintas di mata Hun Tiandi setelah dia melihat naga api yang cemerlang berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan. Dia segera tertawa dingin, aku ingin melihat apakah tubuh darahku atau tubuh api milikmu ini lebih kuat. Hun Tiandi melangkah maju saat tawa dinginnya terdengar. Dia ditemani oleh angin dan kilat saat pukulan yang tampaknya dilemparkan. Itu dengan cepat runtuh di langit. Ki darah tak berujung melonjak ke arah Xiaoyan dari segala arah. Angin yang sangat menakutkan. Xiaoyan mendengus dingin saat dia melihat Hun Tiandi menyerang secara langsung. Dia tidak mengelak. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan. Naga api brilian yang mengelilinginya dihancurkan ke depan dengan kejam. Bang! Ki darah dan naga api bertabrakan dengan cara yang mengguncang bumi. Angin yang mengerikan menghancurkan banyak gunung di bawah menjadi debu. Sekelompok orang yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa menemukan beberapa tempat persembunyian. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara dua orang yang tak tertandingi di langit itu terlalu mengejutkan. Hati-hati! Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru membentuk penghalang pertahanan. Ini, bersama dengan penghalang api yang ditempatkan Xiaoyan pada awalnya, nyaris tidak berhasil memblokir angin yang menakutkan itu. Blar. Tubuh besar Xiaoyan dan Hun Tiandi yang setinggi 100.000 kaki di langit mengambil beberapa langkah mundur. Setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki dihancurkan menjadi kehampaan hitam. Namun, mereka menyerang ke depan segera setelah mereka mundur. Pertarungan semacam ini tidak terlalu spektakuler tapi itu adalah benturan yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketika makhluk besar 200.000 kaki bentrok secara fisik. Awan dan angin melonjak saat tabrakan terjadi. Petir menyala. Seolah-olah seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Bentrokan dua makhluk besar telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar di dataran tengah. Tanah terus berguncang. Garis retakan besar membentuk parit-parit dalam yang telah membelah dataran tengah menjadi dua. Semua kehidupan ketakutan di bawah getaran ini. Sedikit riak akan bisa membunuh bahkan seorang elit Dou Sheng. Gu Yuan dan yang lainnya menyaksikan langit yang jauh dengan wajah pucat. Ruang di sana berulang kali runtuh. Kerusakan ini kemudian diperbaiki. Siklus ini terus berlanjut, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri ketakutan. Pertempuran seperti itu berlanjut selama setengah hari penuh. Suara gemuruh yang mengejutkan telah menyebar dari dataran tengah dan bergema di seluruh benua Douqi. Beberapa ahli di luar dataran tengah juga mendeteksi getaran ini. Segera, mereka mulai menyerang ke arah dataran tengah. Angin mengerikan yang bertiup ke arah mereka ketika mereka hendak melangkah ke area dataran tengah menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur. Semua ahli ini, yang tampak tenang sebelumnya, memiliki wajah pucat. Tak satu pun dari mereka berani masuk. Ledakan api misterius. Tabrakan gempa bumi yang sangat mencolok terjadi di langit yang jauh. Teriakan pelan, yang telah lama ditekan, tiba-tiba terdengar selama bentrokan itu. Segera setelah itu, badai api yang mengerikan melanda. Sesosok mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan yang jauh ke dalam lubang yang dalam. Kelompok Gu Yuan segera bersukacita setelah melihat sosok besar itu jatuh ke tanah. Ini karena orang itu sebenarnya adalah Hun Tiandi. Dari kelihatannya, Xiaoyan telah unggul pada bentrokan antara keduanya. Mengandalkan pil obat untuk maju ke kelas Dou Di memang bukan pilihan yang terbaik. Xiaoyan telah mendapatkan warisan Dewa Kuno. Selain itu, dia telah berlatih dengan usaha keras di dalam makam surgawi selama hampir 3 tahun. Sebaliknya, Hun Tiandi baru menghabiskan waktu setengah tahun. Kegembiraan muncul di wajah Jukun saat dia berkata,
Semua orang tersenyum dengan sangat gembira setelah mendengar kata-katanya. Tekanan besar di dalam hati mereka juga benar-benar lenyap. Dibandingkan dengan kelompok Guyuan, ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Mereka juga dengan jelas memahami akhir seperti apa yang akan terjadi jika Xiao Yan muncul sebagai pemenang. Blar. Tubuh besar di jurang yang dalam sekali lagi melonjak ke langit sementara hati mereka panik. Yang pertama memandang Xiao Yan dengan cara yang agak menyedihkan. Hun Tiandi, tampaknya tubuh darah di tubuh Anda tidak cocok dengan tubuh nyala api saya. Xiao Yan perlahan menekan darah yang berputar di dalam tubuhnya dan tertawa. Terlebih lagi, sepertinya kekuatanmu mulai habis. Ekspresi Hun Tiandi sangat suram. Dia sangat menyadari kondisi di dalam tubuhnya. Setelah bertukar pukulan, dia menemukan bahwa meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, stamina auranya lebih rendah dari Xiao Yan, mungkin karena dia menggunakan pil obat. Selain itu, tubuh Dou di Xiao Yan dibangun dari banyak api surgawi. Itu secara alami sangat kuat. Bahkan darah di tubuhnya sebenarnya sedikit lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia benar-benar akan menjadi pihak yang kalah. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dia biarkan. Hei bocah, jangan senang dulu. Mata Hun Tiandi menyapu dataran tengah di bawah. Ekspresi buas muncul di wajah mereka. Xiao Yan, awalnya, aku tidak berniat melakukan ini. Namun, Anda memintanya. Hari ini, saya akan menggunakan seluruh dataran tengah untuk menguburmu. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar setelah suaranya yang padat terdengar. Cahaya darah terang melesat ke bawah dan akhirnya memasuki daratan. Selanjutnya, semua orang tercengang melihat cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah mendarat di tanah. Banyak garis darah muncul seperti pembuluh darah di dataran tengah. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat bahwa cahaya darah menyelimuti seluruh dataran tengah dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Makdor, 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 makdor. Dataran tengah tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiao Yan merasa terkejut. Cahaya darah besar ratusan ribu kaki ditembakkan dari berbagai tempat di dataran tengah menuju langit. Arah di mana cahaya darah ini naik dari, sepertinya itu adalah tempat di mana klan Hun telah menempatkan formasi penghapusan roh pelahap kehidupan. Guyuan tiba-tiba berseru saat dia melihat tempat-tempat di mana cahaya darah naik. Jika posisi formasi ini yang telah ditempatkan dan lalu disatukan, Jukun sepertinya telah mengingat sesuatu pada saat ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak kaget. Posisi ini sebenarnya juga membentuk formasi jika disatukan. Barisan besar seperti kelompok Yanjin terkejut. Sebuah formasi yang mengelilingi seluruh dataran tengah. Benarkah ada seseorang yang bisa mencapai tingkat ini? Xiao Yan, klan Hunku telah mempersiapkan diri selama 1000 tahun. Kami siap bahkan untuk skenario terburuk. Kamu pasti akan mati hari ini. Cahaya darah menutupi dataran tengah. Itu tersebar di langit yang luas. Itu berubah menjadi formasi yang sangat besar dan aneh. Formasi ini diturunkan dari elit pertama Dou Di dari klan Hun saya. Namanya adalah penyembelih susunan dewa. Mata Hun Tiandi menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Mereka benar-benar elit Dou Di yang sekarat dalam susunan ini selama era kuno. Mata Xiao Yan sedikit tenggelam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah yang tersisa di atasnya. Dia memang bisa mendeteksi jejak bahaya darinya. Kamu memang layak menjadi Hun Tiandi. Mungkin bagi Anda untuk memprediksi situasi hari ini. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Formasi yang hebat ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit. Sayangnya, penglihatan Xiao Yan tidak cukup baik. Dia sebenarnya tidak dapat melihat penggunaan sebenarnya dari formasi penghapusan roh pelahap kehidupan. Mempersiapkan skenario terburuk. Dalam segala hal yang kami lakukan. Inilah alasan mengapa klan Hun bisa bertahan hingga hari ini. Xiao Yan, aku telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah dari puluhan juta warga keturunan.
Kamu sudah memenuhi kemampuanmu dengan mati dalam formasi ini. Setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke dalam formasi, cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya. Cahaya darah berkumpul dengan cepat. Akhirnya, itu berkumpul dan berubah menjadi bilah darah transparan besar yang berisi bau darah tak berujung di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bilah darah itu sangat aneh. Itu tidak memiliki gagang, tapi cahaya darah yang bertahan di atasnya tampaknya bahkan dapat membelah dunia ini. Matahari cerah di langit telah redup saat bilah darah aneh ini muncul. Seluruh dunia secara bertahap menjadi gelap. Tampaknya bahkan matahari, bulan dan awan ketakutan saat melihat pedang darah aneh itu. Semua orang dari klan Hun, dengarkan. Persembahkan dirimu sebagai korban untuk pedang itu. Hun Tiandi tiba-tiba berteriak keras saat bilah darah muncul. Tentara klan Hun di kejauhan dengan cepat pecah dalam keributan. Setelah itu, ribuan ahli mengatupkan gigi dan menembak ke depan. Swos! Hun Tiandi memasang ekspresi acuh tak acuh. Segel tangannya berubah dan bilah darah berkedip. Segera setelah itu, para ahli dari klan Hun yang jaraknya puluhan ribu kaki, yang telah bergegas maju, berakhir dengan kepala meninggalkan tubuh mereka. Darah berceceran dan tubuh mereka cepat layu. Akhirnya, mereka berubah menjadi debu yang berserakan di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli ini dari klan Hun, bilah darah aneh itu juga muncul semakin nyata. Xiaoyan, inilah akhir dari ceritamu. Mata Hun Tiandi terlihat gila saat menatap pedang aneh itu. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Teriakan pedang bersenandung segera dipancarkan saat darah esensi ini mendarat di bilah darah. Perasaan bahaya di hati Xiaoyan semakin pekat saat suara pedang ini muncul. Seluruh tempat sunyi saat semua orang menyaksikan pemandangan ini di langit. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari pedang darah aneh itu. Sangat mungkin serangan ini bisa melukai Xiaoyan dengan serius. Pedang setan darah penyembelih dewa, legenda itu sebenarnya nyata. Ekspresi Guiyuan menjadi sangat pucat saat ini. Orang lain mungkin tidak mengenali yang disebut pedang darah ini, tetapi dia ingat bahwa dia pernah membaca tentang banyak catatan tentang pedang setan darah dari buku-buku kuno. Benda ini benar-benar pernah membunuh seorang elit Doudi dan sangat mengejutkan seisi benua. Tidak disangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, mereka benar-benar dapat menyaksikan sendiri senjata ganas dan legendaris itu. Ini buruk, Guiyuan mengepalkan tinjunya erat-erat. Ekspresinya seputih seprai saat dia bergumam.